Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditantullah. Saya dari kelas B Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi belajar terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Oke, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pada dasarnya motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan. Ini ada kutipan dari seorang ahli yaitu Clayton Aldefer dalam Nasar, mengungkapkan bahwa motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat atau mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Yang kedua, kita masuk pada jenis dan sifat motivasi belajar. Yang pertama, jenis motivasi belajar. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Di mana motivasi primer yaitu didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmania seseorang. Yang kedua yaitu motivasi sekunder. Motivasi sekunder itu adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti keingintahuan, kecakapan, berprestasi, dan motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Yang kedua, sifat motivasi belajar. Motivasi dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi ini terjadi pada saat peserta didik menyadari bahwa pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh orang lain. Itulah motivasi intrinsik. Dan motivasi ekstrinsik itu bersumber dari luar diri seseorang. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar. Misalnya guru memberikan hadiah, pujian, hukuman, memberikan angka tinggi terhadap prestasi yang dicapainya. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Umar itu ada 4. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, diantaranya itu tingkat kesadaran siswa akan kebutuhan yang mendorong tingkah laku atau perbuatannya dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapai. Jadi tingkat kesadaran diri sendiri itu mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kedua, sikap guru terhadap kelas. Jadi guru yang bersikap bijak dan selalu merangsang siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan yang jelas dan bermakna bagi kelas. Yang ketiga yaitu pengaruh kelompok siswa. Di mana bila pengaruh kelompok terlalu kuat, maka motivasi lebih cenderung ke sifat ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar. Yang keempat yaitu suasana kelas. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Sudirman. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri si pelajar. Yang pertama yaitu faktor-faktor non-sosial. Misalnya keadaan, suhu, udara, cuaca, waktu, dan tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar. Jadi misalnya alat-alat di dalam kelas atau di dalam lab itu mempengaruhi motivasi belajar dari siswa. Yang kedua, faktor-faktor sosial, yaitu faktor manusia atau sesama manusia. Baik manusia itu hadir maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan jadi kehadiran yang
tidak langsung. Yang selanjutnya itu cara guru meningkatkan motivasi belajar. Jadi ada cara-cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut. Itu yang pertama yaitu ada memberi angka. Banyak peserta didik hanya termotivasi belajar karena mengajar nilai ulangan atau nilai-nilai pada angka raport supaya angkanya baik. Angka-angka yang baik itu bagi para peserta didik merupakan motivasi yang sangat kuat. Yang kedua yaitu hadiah. Di sini hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi. Tetapi tidaklah selalu demikian, karena hadiah untuk suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu saingan atau kompetisi. Persaingan, baik persaingan individual maupun persaingan kelompok, dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang keempat yaitu ego involvement, yaitu seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk mencapai prestasi yang baik dengan harga dirinya. Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri. Cara meningkatkan motivasi belajar yang kelima yaitu memberi ulangan. Peserta didik akan menjadi giat belajar karena mengetahui akan adanya ulangan. Yang selanjutnya yaitu pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Pujian misalnya ketika seorang siswa berhasil menjawab soal, jadi cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar yaitu dengan memberikan pujian seperti tepuk tangan dan masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya itu cara meningkatkan motivasi belajar itu adalah hukuman. Nah, di sini hukuman itu sebagai reinforcement yang negatif. Tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Yang selanjutnya hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri peserta didik. Memang ada motivasi untuk belajar sehingga tentu hasilnya akan lebih baik. Selanjutnya minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan. Begitu juga minat, sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Yang terakhir adalah cara meningkatkan motivasi belajar yang terakhir yaitu tujuannya untuk diakui. Tujuan untuk diakui ini dengan memahami tujuan yang harus dicapai, maka timbul gairah peserta didik itu untuk terus belajar. Selanjutnya adalah pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Di sini ada kutipan dari seorang ahli yaitu Winkel, pentingnya motivasi belajar menurut Winkel. Yang pertama yaitu menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang kedua yaitu mengarahkan kegiatan belajar. Sebagai ilustrasi, setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, terbukti banyak bersunda gurau misalnya, maka ia akan mengubah perilaku belajarnya. Jadi pentingnya mengarahkan kegiatan belajar ini untuk memotivasi belajar bagi siswa. Yang ketiga yaitu membesarkan semangat belajar, yaitu yang keempat yaitu menyadarkan
tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Di sela-sela adalah istirahat atau bermain yang berkesinambungan. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih. Bila ada salah kata atau kekurangan yang lain-lain mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.